Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak misteri di dalam kehidupan ini yang kita belum mampu dan sanggup mengungkapnya. Semakin kita mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran dan hadis, maka satu persatu misteri kehidupan itu akan terkuak. Salah satu di antaranya adalah kisah Maryam dan Nabi Zakaria. Diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 37 sampai 39. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam kisah itu, ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indah rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah menceritakan tentang kisah Maryam dan Nabi Zakaria. Maryam itu keponakan, ya. Zakaria itu pamannya Maryam, Zakaria itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kali Zakaria masuk ke tempat mihrab itu tempat sholat, Pak. Kita di rumah ya, di pojok tempat tidur itu, pojok kamar itu kita kasih sejadah, namanya mihrab tuh, ya. Atau tajug, kalau di kampung saya namanya tajug, ya, surau, ya. Seperti itulah tempat di mana orang bisa melaksanakan ibadah sholat, zikir, baca Quran, ya. Ukuran kecil itu namanya mihrab. Lah Maryam itu memang sudah dinazarkan oleh ibunya untuk ditempatkan di mihrab itu, menjaga kesuciannya. Ya, jadi hidupnya di sana dia tuh, ya, Maryam tuh. Pamannya Zakaria ini yang memang menghidupi kehidupan Maryam itu, sehingga setiap hari dia bawa makanan. Tapi anehnya kata Allah Subhanahu wa taala diceritakan, setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab bawa makanan tuh, di samping Maryam tuh sudah tersedia makanan. Ya, secukupnya. Setiap masuk udah ada makanan. Ya. Besok bawa lagi sudah ada makanan lagi yang baru. Besok dibawa sudah ada makanan. Setiap hari begitu, Pak. Ya. Sampai Zakaria bingung, dia bertanya, ya Maryam, ya, anna laki hadza, dari mana kamu dapatkan makanan ini? Aku masuk mesti sudah ada makanan, ya. Bahkan mungkin makanan yang kubawa ini gak kamu makan, saking banyaknya makanan. Setiap Zakaria masuk sudah ada makanan. Dari mana kamu dapatkan makanan ini, wahai Maryam? Tanya tuh Nabi Zakaria, mungkin kesal kali ya. Jawab Maryam, qalat, ya, huwa min indillah, ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan makanan kebutuhan kita itu dari sumber yang tidak diduga-duga dan dicukupkan. Kalau kita baca ayat ini, Pak, ini merupakan sebuah keajaiban. Ajaib. Maryam bukan seorang nabi, Pak. Bukan dia. Dia hanya orang yang menjaga komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala secara menyendiri itu. Berdua dengan Allah. Apa namanya? Khalwat. Ya. Dan kata Rasulullah, orang yang selalu berkhalwat dijamin tentang hari perlindungan nanti itu, di mana tidak ada perlindungan, hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dia dijamin. Dalam hadis yang agak panjang tuh, rajulun zakarallaha khalian
famadhat ainuhu. Seorang laki-laki yang berkhalwat, yang munajat, yang berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai dia meneteskan air mata tuh, maka Allah akan menjamin tentang keselamatan dia di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau hari itu tidak ada perlindungan, katakanlah ya, gempa misalnya yang skala Richternya besar itu, gak ada bisa melindunginya, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di akhirat, tidak ada perlindungan ya kecuali dari Allah, maka dia salah satu di antaranya, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia di antaranya? Laki-laki yang selalu munajat dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dia meneteskan air mata. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pak, berkomunikasi dengan Allah berbeda dengan komunikasi dengan manusia. Dengan manusia, dengan pejabat katakanlah setingkat kepala desa lah. Kalau kita ingin bertemu dengan dia, maka kita harus appointment. Apa appointment itu? Janjian. Tanggal berapa, jam berapa, di mana? Ya. Kita harus bikin appointment, janjian. Mau ketemu pejabat itu Pak, nggak bisa. Sekarang kirim WA aja nggak ditanggapin. Telepon memastikan tuh, bisa nggak saya ketemu nih bos? Oke boleh, ya jam sekian datang kita ngomong. Tuh. Tapi dengan Allah nggak perlu janjian, nggak perlu telepon, nggak perlu kirim WA. Setiap saat Bapak boleh berkhalwat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan aja boleh. Siang, pagi, malam. Kalau dengan pejabat kan nggak mesti siang. Jangan ganggu waktu istirahat saya ya. Jangan mengganggu waktu kerja saya ya. Jangan mengganggu waktu saya istirahat dengan keluarga ya. Ada aturan. Dengan Allah enggak. Bapak setiap saat bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu yang dilakukan oleh Maryam. Itu yang dilakukan oleh 7 golongan yang dilindungi tadi. Dia senantiasa berjumpa dengan Allah. Waktunya, tempatnya, dengan pejabat mesti atur tempatnya. Mungkin di kantor, mungkin di kafe, mungkin di restoran, mungkin di masjid, kan? Mungkin di tempat-tempat yang terbuka, atau bahkan mungkin tempat tertutup saking rahasianya, nggak boleh diketahui orang, ditutup rapat-rapat kuncinya, gitu ya. Atau disamarkan tempatnya, kita main golf aja ya, biar nggak kelihatan komunikasinya. Atau kita main pingpong aja ya, main bulu tangkis aja ya, di gor, supaya nggak ada kesan. Nah, itu sekarang kan begitu Pak, tempatnya diatur. Dengan Allah nggak pandang tempat, dimanapun kita boleh, di rumah, di masjid, di kantor, di jalan, mungkin di desa nggak bisa, tempat-tempat kotor itu. Tempat kita boleh atur sendiri, di mana saja kita boleh berkomunikasi dengan Allah. Minta lamanya ya. Dengan orang kan dikasih waktu, tapi si punya waktu cuma 10 menit ya. Dengan pejabat ini cuma dikasih 10 menit ya. Wah gitu udah bangga bener tuh dikasih waktu 10 menit ya, ketemu dengan pejabat itu. Dengan Allah sesuka kita 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, Bapak boleh berkomunikasi dengan Allah. Ya, boleh. Kadang-kadang kita kalau ketemu orang pejabat tuh kita banyak permohonan minta tuh ya. Kita banyak minta maaf. Maaf Pak ya, itu jalan kampung saya belum dibenerin, tolongnya dibantu. Minta maaf tuh kan kita. Maaf Pak, itu juga lampu penerangan belum nyala tuh ya Pak. Tolong dibantu dah. Maaf Pak, itu saluran got air tuh banyak minta maaf kita tuh ya, kepada orang yang kita minta tuh. Kita justru minta maaf, harusnya kan mereka yang minta maaf kepada kita. Selaku pejabat tidak mampu memenuhi keinginan rakyatnya, mereka minta maaf mestinya kepada kita. Tapi sekarang kita yang harus minta maaf kepada mereka. Iya, mohon maaf Pak Bupati, itu jalan kampung saya masih belum beres. Minta maaf.
Mohon maaf Pak, itu di kampung saya gotnya masih belum beres. Mohon maaf Pak, lampunya, listriknya, teleponnya, macam-macam. Kita yang banyak minta maaf. Tapi dengan Allah, kita nggak perlu minta maaf. Ya, nggak perlu minta maaf. Langsung minta. Itu yang kata Rasulullah dalam hadis Bukhari. Ya. Allah berfirman, Rasul berkata, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya, kulla lailatin hina yabqa sulusal lail fil akhir. Ya. Allah itu setiap malam turun ke langit dunia. Kapan? Di sepertiga akhir malam. Yaqul, berkata Allah, man ud'auni faustuji balahu, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Ya. Wa ma yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang minta kepadaku akan aku penuhi. Ya. Wa ma yastaghfiruni fa'ghfiru lahu, siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Saking baiknya Allah, setiap malam turun pada sepertiga malam terakhir. Kalau kita belajar ilmu geologi, bumi ini bundar ya. Sepertiga malam tadi itu terus ya kan berputar Pak. Sekarang di Indonesia sepertiga malam terakhir, pindah lagi ke India, pindah lagi ke Mekah, terus nyambung. Artinya apa? Artinya Allah itu tidak pernah tidur, ya. Terus nongkrongin kita, ya. Memperhatikan kita, siapa di antara hambanya yang berdoa setiap saat itu. Sekalipun hadis tadi cerita sepertiga malam terakhir menandakan untuk kekhusyuan kita karena hening, ya. Karena salah satu sifat penghuni surga adalah apa? Shalul lail wa nasu niyam, salat malam sementara orang-orang pada tidur. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita boleh menangis. Kalau kita menangis di hadapan pejabat, di hadapan istri, di hadapan keluarga, orang tua, itu menunjukkan kelemahan kita Pak. Ya. Ini orang ini lemah, gampang menangis. Tapi kalau menangis di hadapan Allah, justru itu adalah orang yang paling disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menangis setiap malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah senang. Bahkan Allah janjikan keselamatannya di dunia dan di akhirat. Jadi raihlah keajaiban Pak. Minta pada Allah keajaiban hidup ini. Seperti halnya Maryam yang diberikan makanan setiap malam. Bahkan kemudian kedekatan Allah dengan Maryam ini diikuti oleh Nabi Zakaria. Dia ikut-ikutan juga, ya, pengen kayak Maryam, ya. Terbukti Pak. Nabi Zakaria yang udah tua renta Pak, umur 100 tahun, istrinya mandul, dikaruniai seorang anak bernama Yahya. Karena dia memang takarub dengan Allah dan minta sungguh-sungguh. Allah kabulkan keinginan Zakaria untuk punya anak. Coba tuh. Nah Yahya, nanti baca surat Ali Imran ayat 39-nya, kisah tentang Zakaria yang sudah tua renta, istrinya mandul, masih dikasih anak. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti baca surat Maryam ayat 49, Allah berfirman, falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullu ja'alna nabiyyan. Surat Maryam ayat 49. Ketika Ibrahim AS meninggalkan kaumnya tuh, kaumnya ditinggalkan, kaumnya yang musyrik, kaum yang musyrik itu ditinggalkan oleh Ibrahim AS, lalu dia takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mendekatkan diri pada Allah. Apa yang terjadi? Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim AS berupa anak Ishak dan Yakub, cucu yang baik, dua-duanya nabi Pak. Anak Ibrahim alaihissalam nabi, cucu Ibrahim Yakub juga nabi, bahkan cicitnya Nabi Yusuf alaihissalam juga nabi. Itulah disebut dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang baik, khairul bariyah. Jadi inilah keluarga Ibrahim yang mendapatkan sebutan sebagai khairul bariyah.
Jadi kesimpulannya, kalau kita pengen mendapatkan keajaiban dalam kehidupan yang penuh misteri ini, dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Perbanyaklah sholat, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah baca Quran, dan perbanyaklah minta. Jangan lupa minta. Apa yang menjadi keinginan kita, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, jangan orang beriman, iblis, Allah kabulkan permintaannya. Setan, permintaan Allah kabulkan. Kita ini orang beriman, orang bertakwa, ahli ibadah, gak mungkin Allah membiarkan kita terlantar begitu saja. Allah jamin akan kehidupan kita. Memang yang gak dijamin itu gaya hidup, ya. Karena gaya hidup kita terlalu tinggi. Untuk kehidupan sepantasnya Allah jamin, Pak. Tapi kalau Bapak menginginkan gaya hidup, nah itu perlu pertanyaan, perlu pembahasan panjang tentang gaya hidup. Tapi untuk hidup, ya, sepatutnya, sepantasnya, sewajarnya, maka pasti Allah menjamin itu semua. Semoga saja kita diberikan kemudahan untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.